Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat para bapak dan ibu saudara sekalian, kajian kita berada di surat Al-Furqan. Ya sabar ya, memang kita kaji ayat per ayat. Pada kesempatan ini kita melihat ayat 44 di surat Furqan. Allah menyatakan, am tahsabu anna aksarahum yasma'una au yaqiluna inhum illa kal an'am balhum adol sabila. Bagian terjemahkan. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Di sini atau itu berarti ada bandingan. Di ayat 43 itu Allah menyatakan kepada Rasulnya, ya juga kepada kita Bapak Ibu sekalian, karena di ayat ini Allah menerangkan bahwa orang yang mencaci, orang yang mengatakan kepada Rasulullah saking bencinya, itu mengatakan bahwa Muhammad datang itu hampir menyesatkan mereka dari sesembahan-sesembahannya. Mereka mengatakan seperti itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang sesat itu siapa gitu. Lalu Allah menyatakan di ayat 43, sekarang beri keterangan saya wahai Rasul tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi Tuhan. Kalau mereka itu mengedepankan hawa nafsu menjadi Tuhannya, apa kamu bisa memelihara terhadapnya? Artinya memelihara kebaikannya atau memelihara dari keselamatannya. Kalau mereka itu memperturutkan hawa nafsu dalam hidupnya, artinya sama dengan kita Bapak sekalian. Kalau kita dalam hidup ini melakukan suatu perbuatan yang diperintah oleh hawa nafsu, bukan atas dasar perintah Allah, bukan atas dasar mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Apa Rasul juga bisa memelihara? Tidak bisa. Tidak bisa Bapak sekalian. Artinya orang itu akan diselamatkan? Tidak bisa. Karena perbuatan yang mengikuti hawa nafsu itu pasti perbuatannya sesat, gitu loh. Di awal-awal Al-Quran di surat Fatihah itu kan disebutkan, ya Allah, aku mohon
ditunjukkan pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang benar itu ialah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Maghdub itu orang yang dimurkai, dimarahi oleh Allah. Dan bukan jalannya orang yang sesat. Orang yang sesat itu kan definisinya begini, Pak. Islam itu sudah datang, aturannya sudah ada, syarat rukunnya sudah ada. Tetapi dia melakukan sebuah perbuatan yang didorong oleh hawa nafsu. Tidak mengambil Islam itu. Yang sudah ada syaratnya, ada rukunnya, ada caranya. Tapi dia tidak ngikuti itu. Ngikuti hawa nafsu. Yaitu namanya sesat. Karena itu Rasulullah ditanya oleh Allah, pertanyaannya, ya Rasul, terangkan padaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi memelihara atasnya? Tidak bisa. Karena dasarnya hawa nafsu. Pasti tertolak, Bapak. Nah, sekarang di ayat 44, atau, nah ini bandingan. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar? Kalau Rasulullah membawa risalah itu, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya mereka juga mendengar. Cuma sami'na bukan wa atokna. Sami'na wa asoina. Aku krungu tapi aku asoina. Saya tidak taat, saya mengingkari. Kalau kita kan sami'na wa atokna. Itu gale nangone salat niku Pak Bu. Imame muni napa niku? Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis sholah. Luruskan sofnya, rapatkan sofnya. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan sof itu adalah kesempurnaan sholat. Awake dhewe dikongkon ambek imame, dikongkon niki wau. Luruskan, rapatkan. Nah, sami'na wa atokna, ngoten. Kita jawab sami'na wa atokna. Saya mendengar, aku taat. Terus diluruskan jawabnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang di masa Rasulullah, apakah Rasulullah ketika menyampaikan mereka tidak mendengar? Mendengar. Cuma wa asoina. Karena itu Allah menyatakan am taksabu anna aksarohum yasmauna. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar Rasul? Atau memahami? Angkat. Oke. Sini angkat nih. Qur'ane atau seri. Tidak cukup mendengar. Apakah atau mereka memahami? Au yaqiluna, atau mereka menggunakan akalnya? Allah menyatakan ngeten Pak. Inhum illa kal an'am balhum adallus sabil balhum adallu sabila. Mohon diterjemahkan. Mereka itu
tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Oh, Pak Bu. Binatang ternak itu mendengar kan? Lewat seruan dengar gak? Dengar. Dengar. Wah, noleh kan binatang, tapi gak ngerti. Utawa, wah, yo gak noleh, mangan ae. Binatang ternak lho. Gak cukup jadi binatang ternak terus ya Allah. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Tuh, Pak Bu. Mereka itu lebih sesat. Binatang ternak dibeleh, digoreng, ya. Terus dipenyet, itu jenenge penyet ayam. Enak. Oke. Ayam penyet. Tapi saya kalau binatang ternak itu dialamatkan kepada manusia. Manusia seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Wih, binatang ternak itu sesat. Dikatakan sesat, jadi gak, binatang ternak itu gak menggunakan akal. Saiki ana wong, ya diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Lalu dia tidak mendengar, tidak memahami, atau dia mendengar tapi tidak memahami. Bapak Ibu sekalian, Allah menyatakan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Karena itu para bapak dan ibu, ini sebuah ibarat nih. Allah memberikan satu ibarat. Lek wonge ngono gak dadi binatang ternak, enggak. Wonge ya wong biasa. Wonge ya jasan ya dasian, Pak. Iya. Ya dasian ya duduknya terhormat. Ngaten. Napa? Sepatuan nggih. Nggih, terhormat. Ya bayarannya akeh. Tapi kalau mereka tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pikirannya untuk memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah, seperti binatang ternak. Sampai gambarannya ngeten Pak Bu. Niki lho. Di Quran surat 2, surat apa? Al-Baqarah. Ya. Di ayat 70 itu disebutkan begini Pak Bu. 74 aja. Nih, mulai itu 170 maksud saya. Di 170 bukan 70. Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Napa niku? Al-Quran. Al-Quran. Lek dijak mempelajari Quran kayak ngene iki lho. Kalau dijak perilakunya itu seperti Quran, napa jawaban mereka? Mereka menjawab, Nah, jawabnya kan tidak. tidak. Tidak mau. Pon melok Quran lu mau. Tidak. Kenapa kok tidak? Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Oh, itu Pak Bu. Gini ki mengikuti hawa nafsu. Betul. Jadi yang ditonjolkan itu Pak Bu,
perbuatan nenek moyang. Itu yang ditonjolkan. Bukan saya berbuat ini karena diperintah oleh Allah, mboten, tapi saya berbuat ini karena saya mengikuti nenek moyang. Tidak mau meninggalkan nenek moyang, niku sesat namanya. Ada nggak orang seperti ini? Banyak. Loh kok banyak? Banyaknya berarti luwih teko telu ya. Nggih. Bapak Ibu sekalian, wong sing modelnya ten iki dikomentari, diberi pernyataan oleh Allah. Niki. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak dapat petunjuk? Kalau mereka tidak dapat petunjuk, mereka tidak mengerti apapun, nenek moyangnya tidak mengetahui suatu apapun, juga tidak mendapat petunjuk, apa sih diikuti? Mestinya gak ngono, ditinggal ku Tuhan. Nenek moyang dulu urusan nenek moyang. Kalau nenek moyangnya dulu waktu melakukan perbuatan dalam hidup ini tidak sesuai dengan peraturan Allah, walaupun nenek moyangnya ya harus ditinggal, Pak. Kita ngikuti Allah. Dan kita tidak akan bisa membantu nenek moyang kita kalau mereka salah. Dan juga tidak bisa nenek moyang kita ini nanti minta bantuan kepada kita ketika orang itu mendapatkan adab. Tidak bisa. Bahkan Allah niku memberikan pelajaran ke kita, peringatan ya. Contohnya ya, kita tinggalkan dulu ayat ini, nanti kita kembali. Di surat 31 surat Luqman. Ya. Di ayat 33 itu Allah menyatakan, mengingatkan kepada kita. Tapi di sini yang diingatkan seluruh manusia, bukan orang yang beriman. Umum. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Kenapa? Wahsau yaumal la tajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Ini pesan Allah. Monggo. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwa niku secara umum, Mbak Bu, nggih. Takwa itu sena dibacakan oleh para khotib. Bertakwalah. Mari kita bertakwa kepada Allah, yaitu ngoten. Napa niku? Melakukan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Niku cek umum, Mbak Bu. Cara umum itu. Memang begitu takwa, tapi yang namanya takwa itu kalau secara khusus melakukan suatu ibadah, kalau diniatkan ibadah itu berhati-hati. Melakukan suatu ibadah, kalau diniatkan ibadah itu berhati-hati. Jangan sampai ibadah yang dilakukan diniatkan ibadah tadi bukan perintah Allah, tapi dilakukan seperti ibadah, seperti yang dilakukan oleh Allah. Maka kalau bukan perintah Allah, niku namanya hawa nafsu. Dia mengedepankan hawa nafsu. Takwalah kamu pada Allah, berhati-hatilah kalau kamu beribadah, ikuti perintah Allah, ikuti apa yang dilakukan Rasul. Niku jenenge takwa. Kenapa Allah berpesan semacam ini? Terusannya ayat. Dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya. Loh, besok bapak itu gak bisa nolong anak. Walaupun nok dunyong ini
areke gak iso sekolah di sekolahno, pengin sekolah negeri dibandani entek-entekan Pak Bu. Pengin dadi dokter dolno sawah. Omahe ana 3 dol 1. Dibandani peralatan dokter. Nggih. Dibandani kaya ngono. Sampai hartanya dipakai untuk perjuangan mengangkat anaknya. Walaupun toh nanti kita kan ndak berharap sih anaknya sukses itu terus mari ngono dingoni anake lak gak toh. Berharap ta enggak? Kan ndak ta? Wong tuwa niku delok anake sukses iku seneng pisan. Lah anake ae sing kudu ngerti mek wong tuane ngono tok. Tapi wong tua gak mengharapkan, Pak Bu. Mulai anakku sukses aku ben urip di badannya anakku. Enggak, sangat mengharapkan. Nek wis dikekno nang anak ya wis selesai. Padahal iku lek sing lanang dadi dokter ngoten. Sing ngepek bayarane ya bojone, Pak. Duduk wong tuane sing bandani niku aku mboten. Kadang-kadang lek katik mantune gak patek Jawa, nggih. Gak patek Madura apa Jawa ngoten. Ya. Gak patek Madura misalkan. Itu bisa terjadi. Suaminya tidak boleh sering-sering datang ke orang tuanya. Kalau keluar ngono diinceng-inceng mawon mbek bojone. Nggowo apa iku ngono. Tapi tidak perempuan di sini lah, Bu. Perempuan sini baik-baik. Nggih, perempuan Ethiopia nggih. Kalau sini baik-baik wong, dino ngaji ya. Ngoten. Bapak dan Ibu saudara sekalian, atau sebaliknya. Anak kalau misalkan bapaknya mendapatkan kebaikan, bapak tidak bisa menolong anak. Sebaliknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Kalimat ini kan sedikit pun. Sedikit itu sak pira ya? Orang-orang itu kalau menyatakan sedikit itu biasanya begini. Sak kuku sak irenge kuku. Itu kalau menyatakan sedikit. Dadi sithik ae gak iso, Pak. Anake nolong bapake yo gak iso, titik ae gak iso. Bapake nolong anake yo gak iso, titik ae gak iso. Makanya bisa terjadi nanti kalau di sisi itu no surga, situ no neraka. Nah, sisi itu no surga, situ no neraka. Misalkan bapake no surga, anake no neraka. Bisa terjadi connect loh. Connect. Kalau di surat 7 ayat 50 itu Allah menyatakan wa nada ashabul jannah an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga. Loh, Pak Bu, bisa terjadi penghuni neraka itu anake, penghuni surga di bapake atau sebaliknya. Maka penghuni neraka muni ngeten, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Misalkan ketemu, Bapak tolong aku diberi air sedikit, gak kuat saya di neraka ini. Atau rezeki, katanya kalau di surga itu diberi rezeki makanan, tolong saya dilimpahkan sedikit aja. Soalnya surga itu nak ndukur, neraka nak nisar. Apa jawabnya sih nak surga? Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya
Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Loh. Yang kamu minta nak, misalkan anaknya dua itu diharamkan oleh Allah karena kamu kafir. Dibalik. Apa yang kamu minta itu bapak, misalnya bapak non rokok, anak enak surga. Apa yang kamu minta itu bapak? Dua perkara, minum dan makanan diharamkan oleh Allah karena bapak kafir. Gak iso Bu bantu. Enak kene saling bantu Bu. Ngene ku mau anak gak iso sekolah di sekolah no. Sampai tadi dokter. Sing jadi jenderal sampai tadi jenderal. Walaupun mereka itu misalkan kesandung sesuatu misalkan. Maka itu di dunia di akhirat tidak akan dapat bisa menolong. Tidak akan bisa menolong. Karena itu kembali ke surat Al-Baqarah tadi ayat 170. Ya. Di ayat 170 itu kan Allah bertanya, apakah bapaknya, mbah-mbahnya mereka itu yang tidak, nenek moyang itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk masih diikuti. Mbah-mbah biyen itu loh melakukan sesuatu ibadah itu teko hawa nafsunya, bukan dari tuntunan agama, bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Apa masih diikuti? Sampai Allah mengemukakan ngeten Pak Bu. Diumpamakan Pak Bu. Orang-orang yang kafir itu ketika kita menghadapi orang kafir, mengajak mereka supaya berbuat baik, maka perilaku orang kafir itu digambarkan di ayat 171. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Ayat 171. Dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir. Oh, ini gila. Orang-orang yang beriman itu kalau menyeru orang kafir itu diumpamakan ya kan? Adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Oh, ini gila. Seperti pengembala. Pengembala itu berarti sing angon. Memanggil binatang. Binatang yang dimaksud sing dingon. Ya. Binatang itu tidak mendengar. Panggilan itu tidak dengar. Tetapi binatang itu mendapat seruan saja. Seakan-akan ya binatang itu dengar, sebetulnya dengar, tapi dengar panggilan itu tidak ngerespon, tidak ngerespon dengan panggilan itu. Ya denger, ono mercon dua binatangnya ya mesti ngene, denger, tapi gak ngerti apa iku ngono. Terus binatang ternak itu Pak Bu dipanggil, kambing, jangan makan tanamannya orang. Gak ngereken kambingnya, gak ngereken Pak Bu. Paling ya noleh ngene tok, mangan maneh. Baru melayu lek digawane gepuk ngeten. Pecute dier ngono melayu. Tapi kalau dipanggil gak bisa. Orang kafir itu kalau didakwahi padha mbek niki. Ngoten. Kenapa kok seperti itu? Terus ya Allah ngeten. Mereka tuli niku dublek, Pak. Nggih.
Nggih. Duwe kuping tapi gak krungu. Ngrungokno. Nomor loro, Bisu. bisu. Duwe mulut tapi gak iso ngomong. Ngomong sing apik gak iso. Ya gak iso ngomong sing apik. Ngomong masih ngebel kancane, dulu pencak pincuk. Pincuk, balik-balik pencak, pincuk. Anjene gak iso ngomong apik. Tapi iso ngomong ngoten. Dan buta. Dadi duwe mata gak iso Wasno. iya, gak iso memahami ayat-ayat Allah, duwe mulut gak iso ngomong sing apik sesuai seruan Allah, duwe telinga gak iso mendengarkan yang baik-baik yang diseru oleh Allah dan Rasulnya. Maka di akhir ayat itu fahum la yaqilun. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Nggak ngerti ya. Maka kalau di ayat ini di surat 25 tadi di ayat 44 itu menyatakan begini. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami ya Rasul? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Ibnu Katsir memberikan catatan, mereka itu lebih buruk keadaannya daripada binatang ternak. Lebih buruk keadaannya. Yang dilepas bebas karena memungut. Sesungguhnya hewan ternak itu hanyalah melakukan suatu sesuai dengan naluri kehewanannya. Niku lak jenenge mau ngedepankan apa? Hawa nafsu kan. Sedangkan mereka diciptakan untuk beribadah. Manusia itu loh diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Lalu mengapa mereka tidak menyembah Allah? Bahkan mereka menyembah selain Allah dan mempersekutukannya dengan yang lain, dipadakno karo yang lain Allah itu. Padahal hujah telah ditegakkan terhadap mereka dengan diutusnya para rasul, utamanya pada zaman Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Sudah diberi utusan itu, tapi mereka itu tidak mendengar seruannya. Kalau di ayat lain itu Pak Bu, gambarannya wong kafir niku ya. Wong kafir niku gambarannya seperti ngeten. Di surat 8 ya, ayat 55. Inna sarrad dawabi indallahi alladzi kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Loh. Niki lho, binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Terus ya Allah ngatakan, ialah orang-orang yang kafir. Kafir. Jadi orang kafir itu disebut oleh Allah binatang paling buruk. Duduk aku loh ini Quran ini. Yang nyebutkan Quran itu. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah binatang paling buruk atau makhluk paling buruk? Karena mereka itu tidak beriman. Jadi kalau ada orang tidak beriman itu sama dengan Binatang. ngoten lho, gampangane. Ngertos lho. Cuma sampean ngomong lang wonge, ngono niku binatang. Dibathil sampai arit ngeten Pak Bu. Ngoten lho. Dibathil arit bathuke ngene.
Tapi ini pernyataan Allah. Sulit Pak Bu menghadapi orang kafir itu. Dikandani api, yo gak percaya. Ya, diweden-wedeni siksa, yo gak percaya. Anjane kuping wis ditutup ya, disemen ya, cek ngoten. Dicor ya Pak. Ya gak iso krungu. Makanya sawaun alaihim ngoten. Napa sawaun alaihim? Sama saja. Angdartahum amlam tungdirhum layu minum. Kamu mau nakut-nakuti mereka atau kamu memberi kabar gembira tentang mereka. Layu minun ya Rasul. Mereka itu tidak beriman. Pacet. Di ayat lain Pak Bu. Di surat 7 ayat 179. Allah menyatakan itu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Terjemahkan. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kepada kebanyakan dari jin dan manusia. Ya Allah, lek ana manusia awas jangan sampai awake dhewe lho Pak Bu. Ya. Kebanyakan isi neraka jahanam adalah jin dan manusia. Manusia. Lah kok ditumpahi wong loro, apa iblis gak? Iya otomatis sing wis mlebu nang neraka gak dihisab mlebu neraka, iblis gak dihitung Pak Bu. Soalnya pasti neraka. Lah sing dihitung itu kan menungso. Mbak jin kadang masuk surga, kadang masuk neraka, dihitung oleh Allah. Di situ banyak dihuni oleh manusia, banyak dihuni oleh jin. Artinya kebanyakan di sini. Kebanyakan itu berarti yo sedok bek Pak Bu. Sapa sing jin sing ya apa, menungso sing ya apa, sing mlebu neraka akeh iku. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Niki cirine. Hati dikai hati kalau Allah, tapi gak gawe memahami ayat-ayat Allah. Hati rugai suudzon. Ya, petuk tonggong suudzon. Mang-mangi gak tahu petuk. Barang semanggon kono. Semanggon kono oleh beberapa bulan, beberapa tahun, akhirnya terjadi gap. Wong ku lak seneng metani eleke wong. Metani apike iku arang wae. Mesti golek eleke. Soale kena ge bahan omong-omongan. Bahan omong-omongan iku lek apik, gak patek dirungokno mek kancane. Tapi lek elek itu tegesan, Pak Bu. Ngertos tegesan? Dudu otis. Tegesan iku ditegesno ngono lho. Sik kurang ae ngono lho. Nggih. Ya apa? Terus saya apa? Lah jarene anu. Iya. Lah terus iku bojone ditegesno. Ngertos? Lek bahane iku elek, iku mesti belara wombo dawa. Begitulah caranya iblis menanam ranjau. Kena kita. Gak digawe memahami ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu kan ono sing kauniyah, ono sing qauliyah. Sing qauliyah nggih ngeten iki.
Jika karunia ya badan kita, sekitar kita itu kan karunia, Bapak. Nggih. Kita loh ndak, orang yang seperti itu tidak banyak memahami ciptaan Allah. Allah menciptakan apa saja yang ada di sekitar kita ini adalah sebagian dari tanda kekuasaan Allah. Awake dhewe lho saiki mikirno moto ae gak iso lho, Bapak. Piro nikmati moto nih? Ya napa jenengan? Moto nih. Moto iki bahane padha, sego pecel, ya sego goreng, ya sego gurih, ya kuahnya ya soto, ya rawon padha. Nggih. Nek dadi kuku metune nek ngene sikil ambek tangan. Nek dadi rambut ya metune nek kene ambek liyane. Nggih. Nek dadi mata ya nang jero kono. Balik dadi kentol, kentolnya tambah gede. Nun sewu. Bahannya sama, Bapak. Tapi kena apa moto kok iso bedakno warna. Iso bedakno potongan orang. Nek tangan kok gak iso. Ngoten. Sikil gak iso. Karena sikil punya tugas untuk nyonggo badan. Tangan punya tugas untuk memegang. Drijiku punya tugas. Ketoke sampeyan lho. Iki manfaatnya akeh. Kayak ndelok-ndoke PT iso. Nggih ya. Tangan gini lho Pak driji. Dige centelan iso. Ayo jabat sampean nggawa sepeda. Sepedae gak ono centelane. Terus tuku barang. Sampeyan nyenno tangane. Sampai teko omah. Kuat iki centelan masih 1 kilo ngono. Kuat tak Bu tangan. Umpama Allah ndak gawe ngene, ya apa kira-kira? Wong dikek kenceng koyo robot ngono, gak iso apa-apa, Pak. Sampeyan tingali. Suke iki lho, mulut lho. Ilate ya padha, bahane ya padha. Mulutnya ini ya sama bahannya dengan yang lain. Tapi iso swara cilik, iso swara gede. Iso pelat, iso gremeng ngoten Pak Bu. Mulut. Piro iku nikmat itu, Pak. Padahal kok dicabut sitok ngono. Satu saja, satu jalur diputus karo Allah. Ting, gak iso ngomong. Ngoten dak, Pak. Sarapnya diambil satu. Gak iso apa-apa. Motor disarap itu ambil satu. Gak iso, gak ketok iso. Jutaan saraf mata ini, Bapak. Begitu melihat seret secara langsung ke tulang belakang, merintah dari tulang belakang ke otak, otak merintah kepada alat gerak dengan gerak cepat. Misalkan ada ulat, segera ulatnya dipateni karena didelok moto. Kok umumnya gak moto gak ndelok, gak iso mateni ulat, Bapak. Dirambeti ulatnya gak ero. Betul. Berapa itu nikmatnya? Dua hati tapi gak dimahami ayat-ayat Allah kauniyah tadi. Ini yang ada di anatomi kita, Pak Bu. Belum yang lain. Nggih. Sampeyan tingali sapi, mangan apa? Rumput, ada rumput kering, ada rumput hijau. Nggih, ngombene napa? Air. Air, duduk kopi kan? Duduk teh. Nggih. Pak Bu, sapi niku lek duwe anak sing ditokno 3, Pak Bu. Mangane 2, suket karo air. Air itu bukan air bersih begini. Air di sungai itu diminum. Begitu sore pagi, Pak Bu, keluar 3. Ada yang dibuang berupa air,
ada yang dibuang berupa kotoran padat, ada yang dibuang berupa susu. Nah, awake dhewe ngombe STMJ, susu telur madu jahe. Pak Bu, susu telur madu jahe ini dari bahan susune sapi, padahal itu tadi rumput. Campur apa? Air sungai. Saiki ayo gawe. Jukun rumput sak tepeng, sak ngene. Terus jukuk banyu nang ngene sungai. Ayo digocek Pak Bu. Weh lembut terus disaring. Jadi susu ndak? Ndak jadi. Loh kok bisa itu tadi? Kok gak kesasar? Kok gak kesasar? Sing air yang dikeluarkan itu masuk ke susu atau susunya yang dibuang? Subhanallah. Sudah berpikir ke sana. Kok gak kualik? Sing dibuang padat itu jadi susu, metu liwat susu gunung. Sing dibuang air kencingnya itu liwat benda padatnya, atau air kencingnya liwat jalur benda padat itu. Kok gak begitu? Siapa sing ngatur niku? Allah sebetulnya perhatian pada kita. Kita tidak pernah Pak Bu minta O2, oksigen, tapi diberi oleh Allah oksigen. Gorong minta itu diberi. Ya. Wah iku ngono ku duwe ati gak kaya memahami ayat-ayat Allah. Saiki ana ayat sing qauliyah yang seperti ini. Entah itu menerangkan caranya sholat, apa itu perintahnya sholat, zakat dan seterusnya, atau perintah berjihad, jihad ilmu, jihad perang, jihad yang lain, atau perintah bersedekah. Kalau mereka tidak mau memahami itu, duwe hati gak kayak memahami itu, pantes non neraka jahanam. Pantes wae. Nomor loro sing gare mlebu neraka jahanam. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah kan banyak. Nggih. Gunung ya Pak Bu. Gunung. Ku lemah tumpukan sakmu niku biyen sapa sing numpuk? Gunung itu. Terus air kalau dari gunung itu mesti deras. Airnya jernih sekali. Gunung itu kalau diduduk air sumbernya tidak ketemu Pak Bu. Tidak ketemu. Ketemu ya sekian ratus meter. Dan alat bornya tidak mampu, bisa terhalang oleh batu dan seterusnya. Tapi air di gunung itu tidak habis. Justru orang yang berada di gunung itu orangnya punya tanaman subur-subur. Malah si nok nisor itu banyu itu menisor gini, malah banyak yang kering di bawah. Kita nggak mikir Allah menyediakan seperti itu. Umpama udara ini dicabut kali Allah, iso di bawah. Saya ingin duwe moto, gak dipergunakan untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah kan banyak. Banyak. Orang perempuan ketika mau melahirkan itu bahal utamanya adalah air. Air dari wong lanang, air dari wong wedok kumpul ada siji, terjadilah pembuahan. Dalam selang sekian bulan keluar wujud seperti kita. Padahal Pak Bu, pernah panjenengan enggak mendengar berita salah seorang yang dulu pernah bertengkar dengan suaminya terus disiram air aki. Jenenge sinten? Sinten? Lisa. Betul.
Lisa, Pak. Lisa itu operasi 37 kali. Wajah itu dioperasi 37 kali. Untuk membentuk wajah aslinya, gak bisa lah Bu. Mulutnya sekarang tambah gak karu-karuan. Karena saya ketemu di Surabaya, pakai ini, apa ini, cadar. Terus dia itu jualan di rumah sakit sana, seneng Lisa. Terus saya tanya panjang-panjang ya, inti pertanyaan ini, apa sampean sing jenenge Bu Lisa yang dulu tuh pernah terjadi disiram suami dengan air keras? Iya, saya. Oh. Terus saya tanya panjang-panjang Pak Bu. Di dalam pertanyaan itu ada salah satu diantaranya yang saya tanyakan, sudah berapa kali operasi? 37 kali. Akeh Pak Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 37 loh Pak Bu. Terus jenengan sekarang bagaimana? Ya ini Pak, jadinya buka. Aduh, menakutkan Pak Bu. Itu yang dibuat oleh dokter dan selesai sembuh. Beda dengan Allah menciptakan ketika anak lahir. Lek lanang ganteng, mimut-imut, ya wedok ayu, mimut-imut. Nggak ada cacatnya sama sekali. Padahal dari air. Bagaimana Allah cara membuatnya? Kok terus njurone ono tulange barang? Sekaligus ada peredaran darah yang normal dan saraf-sarafnya yang jutaan di dalam badan itu. Sehingga dalam sekian bulan orang anak itu bisa bicara, bisa mendengar, bisa menirukan gerakan dan seterusnya. Siapa yang membuat anak itu? Bapak sekalian, kalau kita melihat seperti itu terus menjadi iman kita, itu yang diharapkan. Pantes wong iki dikei moto secara sempurna, tapi tidak pernah melihat tanda kekuasaan Allah. Pantes nang neraka, Bapak. Nomor 3 sing garenan neraka, baik jin atau manusia. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nggih. Duwe telinga tapi gak kaya dengar. Makanya Rasulullah dikatakan, apakah kamu bisa wahai Rasul menjaga mereka kalau mereka itu loh tidak mendengar seruanmu, terus kamu bisa memelihara dari keselamatan mereka? Gak bisa. Saiki dikei telinga secara sempurna Pak Bu, telinganya. Tapi telinga itu tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mulai ana wong ngaji ngono boncine pol. Ngrungokno ngaji. Ana pengajian. Terus ana wong kirim siapa itu? Koncone Kartolo itu siapa? Nah, misalkan ya, sampean milih ngaji ini apa ngrungokno iku kira-kira? Iya. Ono pengajian jarang Pak Bu orang mendengarkan, kecuali orang yang butuh pengetahuan agama untuk menyempurnakan keimanannya. Pantes wong dikei telinga secara normal tapi dia tidak menggunakan telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka mereka itu divonis kali Allah. Terus ya Allah ngeten. Mereka itu seperti binatang ternak. Kayak niku, Pak. Seperti binatang ternak. Di akhir ayat ulaika humul ghafilun.
Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sesat. Binatang ternak iku mang. Luwih sesat. Digoreng gak kena. Iya. Menungso lho, lek pitik kan digoreng kena, Pak lele digoreng kena. Tapi lek menungso digoreng masuk kena. Nggih. Bapak dan Ibu saudara sekalian, itu yang dinyatakan oleh Allah bahwa mereka itu amtahsabu anna aksarohum yasmauna. Apakah kamu mengira ya Rasul kebanyakan mereka itu mendengar? Au yaqiluna, atau mereka itu kebanyakan memahami? Enggak, mereka itu gak banyak mendengar, tidak banyak memahami. Bahkan mereka itu kal an'am, sebagaimana binatang, seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan mereka itu adallu, sesat sabila jalannya. Nah, ini pernyataan Allah kepada Rasulnya, juga kepada kita. Kita ini disuruh sabar menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang dengan bahasa yang baik. Kalau ya namanya kita ngomongi kadang-kadang ya ono kurangi, ono sing lebih, nggak ada yang semuanya mesti baik, nggak ada, mesti ada kurangnya. Nggak ada kesempurnaan, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain itu tidak sempurna karena makhluknya. Bapak Ibu sekalian, di ayat 44 itu Allah menyatakan seperti itu. Ada rangkaiannya mulai dari ayat 41, 42, 43, 44. Lalu di ayat 45 beda bahasan. Beda bahasan. Di sini disebutkan alam taro ila rabbika kaifa maddadillah walau sa'ala ja'alahu sakina summa ja'alna samsa alaihi dalila. Ini mengharapkan ayat ini Pak Bu, berharap kita itu muncul keimanannya kuat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang dibicarakan oleh Allah di sini adalah masalah sinar matahari. Yang kalau matahari itu ada sinarnya, kalau ada benda padat diletakkan di atas begini, di atas satu tempat, kalau sinar matahari dari sana itu ada apa? Bayangan. Tuh, masalah bayangan aja dibahas Pak Bu oleh ayat. Saya menerjemahkan itu. Apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Apa sih yang diciptakan itu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang. Bayang-bayang, jadi seperti ini kan bayang-bayang ya. Ada sinar bayang-bayang. Dipanjangkan, dipendekkan. Apa kamu gak ngelihat? Itu loh tanda, salah satu tanda kekuasaan Allah. Pertanyaan saya, sebelum saya nerukan panjang ini. Bisakah suatu sinar yang dipancarkan oleh Allah itu tidak mewujudkan satu bayang-bayang? Bisa enggak? Kalau menurut akal kita enggak bisa, Bapak. Lah ono bayangan, ono benda mesti ono sinar, ono benda mesti ono bayangan. Itu kan hukum alam. Namanya natural of law. Ya. Alam itu begitu. Kalau Allah berkehendak, Pak Bu, bisa saja gak ono bayangannya atau bayangannya tetap. Wong nek kene bayangannya tetap, mesti tinggal bayangannya tetap di situ. Bisa enggak? Bisa. Bagi Allah sangat bisa.
Nah, ayat ini diterangkan panjang lebar. Bahkan Rasulullah sendiri itu kalau jalan itu nggak ono bayangannya. Hadis Muslim itu. Tidak ada, bayangannya itu tidak ada. Rasulullah itu selalu kemana-mana itu selalu ditutno awan ini. Jadi gak ada bayangannya. Dan masih banyak itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Yang berkenaan dengan itu sekitar ada 7 mukjizat. Lalu Allah menyatakannya dan kalau dia menghendaki, niscaya dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Loh, gak ngalih lek dikehendaki Allah. Gak bayang-bayangi tetep wong nyingkir bayang-bayang iki ono. Iso ae, Pak. Nggih. Wong menungso niku saiki koyok gawe stiker gitu. Stiker liwat napa niku? Liwat print kan. Print iku nisore iku apa? Kertas biasa, ndukure iku plastik. Itu nanti disemprot oleh alat yang namanya printer itu. Sing kencenge warna hijau ya hijau, kencenge warna kuning, warna abang, ngeten ya. Dan langsung teriris, klik teriris. Begitu dijogok kertasnya itu ditempelkan jadi menempel dan kuat. Bapak Ibu sekalian, itu menungso gawe ngono ku lho iso. Lah awake dhewe mikir ya kangelan Bapak, dudu bidange. Tapi printer itu nyatanya bisa. Misalkan nulis hada min fadli rabbi, tulis Arab. Begitu sudah masuk di komputer di print. Terus jadikan apa nih ya? Stiker. Bisa, Bu. Gambar apapun bisa. Itu dari otak manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, ayat ini nanti kita diajak berpikir oleh Allah. Lewat Rasulullah. Di ayat 45 dan seterusnya ini nanti diajak berpikir. Bahwa kita ini nanti akan menumbuhkan keimanannya dengan baik ketika orang itu sadar dan sangat memikirkan kekuasaan Allah. Mulai dari bayang-bayang, mulai dari sinar sampai tidur, sampai bangun lalu diberi oleh Allah siang. Untuk apa itu semuanya? Kita difahamkan nanti ke sana. Cuma saya tidak bisa menjelaskan ini Bapak, karena sudah 7:30. Oke, insya Allah bertemu pada waktu dan gelombang yang sama. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.